spesial. Spesialnya kenapa? Karena ada foto perempuan cantik yang lebih besar yang sudah teman-teman lihat di flyer ya dengan senyum simpulnya. Sepertinya paling cocok memang istilah senyum simpul ya. Duit selalu menarik dan orang yang cocok untuk berbicara tentu saja orang yang memahami tentang perduitan. Aduh, istilahnya kok duit banget gitu sih, Bu Giokni, Kak Giokni. Oke, financial gitu ya. Hani ini adalah CFA, teman-teman. Charter Financial Analyst, salah satu certification global tentang investment dan keuangan. Sebuah certification dan itu bukan nasional, bukan BNSP ya teman-teman, tapi global. Di Indonesia saja jumlahnya limited banget loh teman-teman yang bisa certified di Certified Financial Analis ya. Kita akan mendapatkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, mengenal prinsip duit. Dan saya paling suka kata prinsip, kata model, kata konsep. Ketika berada di kondisi yang berbeda, kita jadi pegang prinsipnya. Dan malam hari ini Hani Gunggoro CFA dia akan berbagi generously, berbagi sama kita, lalu kemudian menggunakan duit ketika stuck. Nah, lo stuck, ya tahu deh dia mau ngomong apa ya tentang stuck itu. Lalu kemudian mau ngomongin duit atau passion. Wah, keren banget nih kayaknya. Jadi kita akan tektokan teman-teman dengan Hani ini, Business Financial Consultant, Think Map Personality Profiler. Hani ini punya satu institusi namanya Paksis.com, teman-teman. Weh, logonya cakep banget, yaitu Lighthouse ya, mercusuar. Dan apa sih yang menjadi mission? Apa sih yang menjadi eh, kerinduan, kegairahan si Hani ini adalah apa? Helping people and their business to be financially healthy. Untuk financially healthy, silakan sebut bareng-bareng. Sehat keuanganku. Satu, dua, tiga. Sehat keuanganku. Keuanganku. Ini sudah 30 tahun ya berkecimpung di dunia pengelolaan finansial dan untuk individu maupun untuk bisnis. Dan kalau saya bilang apa? Hani itu CFA plus 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 karena dia adalah meta coach. Dia adalah teman saya dan teman dari beberapa orang di sini ya, ada Bu Wiwi yang rajin banget gitu ya. Kami semua adalah meta coach, juga adalah neurosemantics trainer. Jadi dia bisa mengcombine dua keilmuan, dua dua disiplin hal baik itu ya kan, sehingga komplit banget. Dari sejak meaning maker, kita ngebahas tentang diskusinya, lalu kita ngomong state and meta state, kita ngomongin intention, dan bulan lalu kita ngomongin frame of mind. Lalu saya ingatkan, ada training ketemu Michael Hollow, Meta Place ya, ketika saya mengulik tentang frame of mind, teman-teman, Meta Place-nya Michael Hall di bulan akhir November sampai Desember, inilah dia, Elevasi Talk, sesi belajar asik. Saya Giokni dan co-founder Elevasi selalu senang menantikan Kamis pertama. Kan ini judulnya duit nih. Pada ada dompet, masih punya warna merah, biru, hijau. Wah, kayaknya Hani sudah mulai nge-profile saya. Giokni rapi juga ya. Diurutkan sesuai dengan nominal terbesar. Hani, gua oper ke lu. Sama Giokni, orangnya belum muncul, suara asiknya udah kedengeran. Salam teman-teman elevasi semua, mungkin juga ada yang belum kenal. Saya Hani, saya seorang CFA charter holder, dan saya sekarang ada di bendera Paksis Identity. Tapi sebelum kita mulai gitu ya, ada beberapa yang saya pengen set the frame gitu. Yang pertama, kita punya waktu tinggal 75 menit saja gitu ya. Yang kedua, style saya sama Giokni Yes. adalah nanti ngobrol kita berdua. Kalau kita bahas soal uang dan duit itu paling enak kalau ada yang bertanya gitu ya. Jadi silakan bertanya, dan saya paham kadang kalau dari pengalaman saya di kelas adalah hal yang kita nggak mau orang tahu gitu. Jadi silakan put in the chat box, boleh ke Giokni, jadi japri ke Giokni, jangan ke umum atau ke saya gitu langsung. Ini profil dari company Paksis Identity, seperti Giokni bilang, passion saya membantu orang hidup sejahtera, hidup sehat secara keuangan. Itu bisa diinterpretasikan banyak. Sehat secara keuangan kaya nggak ya Han ya gitu. Maksudnya berapa sehat keuangan? Nah, memang dibikin seperti itu. Sehatnya setiap orang berbeda. Dan ada tiga
cara menurut saya gitu ya, nggak kesannya terlalu bombastis. Saya percaya kita akan bisa sehat secara keuangan kalau kita mampu expanding perspektif kita. Dua, kita meningkatkan daya juang kita. Dan yang ketiga, keep progressing. Walaupun kecil, jalan terus gitu. Jangan berhenti. Dan itu tiga way of doing, cara saya atau Paksis approaching membantu teman-teman semua. Role saya sekarang banyak sebagai business financial consultant. Saya juga komisaris independen dan komite audit di public listed company dan menjadi business advisor di beberapa perusahaan. Termasuk handle teman-teman yang mau startup bisnis atau lagi ingin dibantu sistemnya. Saya belajar technical finance di CFA dan saya belajar tentang people melalui NLP neurosemantik. Dan itu memberikan kombinasi yang saya baru sadar, wow, ternyata membantu banget. Saya pernah menjadi tim leader di beberapa international program di San Francisco, NLP dengan Robert Dilts, Judy Doloshier, dan juga di Sydney dengan NLP neurosemantik. Saya beruntung sekali pernah mendapat kesempatan untuk bicara di Hong Kong. Saya founder dari Beyond Number karena saya percaya pada akhirnya kita hidup bukan soal angkanya, tapi beyond the numbers. Saya founder dari Think Map dan saya udah punya kelasnya. Setelah sekian lama hanya bergelut di corporate, saya mulai open for public. Dan karena saya berangkatnya dari seorang private introvert dan saya satu masa yang panjang saya orangnya nggak pede, saya juga ada beberapa forum membantu teman-teman yang masih rendah diri. Minder kalau bahasa gampangnya Gyopni. Nah, di luar pekerjaan ini, saya bersama dua teman juga punya bisnis ERP, co-founder ERP, namanya Digit Plus. Duit ini berangkat dari pengalaman saya mengatasi kesulitan keuangan. Jadi setelah saya belajar neurosemantik NLP 2006, saya baru sadar, oh yang saya lakukan tuh ini, yang saya lakukan itu gitu. Dan ternyata muncullah kata duit itu dan itu ada sejarahnya. Saya juga pernah diundang ke KL untuk bicara sebagai speaker. Ini kelas saya di KL Lab Profile udah 2 atau 3 kali lah. Saya juga menjadi pengajar karena saya certified trainer untuk Lab Profile internasional. Nah, ini yang waktu itu jujur kebanggaan saya gitu. Saya di kontak Hong Kong untuk bicara di forum GARP dan sesi saya ini mendapat kredit 1 kredit gitu loh untuk siapapun yang nonton gitu. Gila Gyokni, gue bangga banget yang kali itu. Dan di luar pekerjaan ini saya punya social works. Kalau nggak ada apa-apa saya menjadi moderator. Saya volunteer di CFA Society Indonesia. Jadi kadang jadi moderator, kadang jadi MC, kadang jadi speaker. Eh, saya juga ada bicara soal financial di komunitas. Dan ini kelas beda duit saya di Desember. Next month, September, saya berkesempatan dapat role untuk menjadi pembicara di konferensi CFO Financial di September. Semoga jadi gitu ya. Dan saya juga akan mengawal Indonesia Women in Finance. Sebelum kita mulai, boleh nggak tolong put in the chat box, teman-teman sekarang statusnya apa? 1, 2, 3 atau A, B, C? Jadi teman-teman perhatikan ada di sisi yang sebelah kiri itu ada pilihan, pilihannya pakai angka 1 atau 2 atau 3 tuh. Lalu yang di kolom yang kedua tuh itu A, B atau C. Berarti teman-teman akan mempunyai 2 pilihan. Dari yang number pilih 1, dari yang huruf pilih 1. Ada yang kadang nggak bisa milih, jadi cuma 1 kondisinya, nggak apa-apa. Love the work, love the paycheck. Wah, oke. Jadi sama-sama suka ya antara pekerjaan sama bayarannya gitu kan Han? Betul. Yang nomor 2, love the work, paycheck is okay. Paychecknya ya so-so gitulah ya. Is okay aja. Tapi yang ketiga, love the work, tapi gue hate loh sama paycheck gue. Tidak happy Betul lah nggak? dengan paycheck ya. Ya, nggak happy, nggak happy. Oke. 1, 2, 3. Itu dipilih 1, teman-teman. Oke, lalu kemudian yang ABC. Hate the work, love the paycheck. Oke. Ini Oke. kerjaannya gue nggak suka. Tapi paychecknya, gajinya oke. Oke. Yang kedua, jadi Saya yang senang. kanan itu semuanya tentang nggak suka sama kerjaan ya, Han. Yang Betul. kiri itu tentang semuanya suka sama kerjaan. Ya. Nah, yang membedakan adalah paycheck-nya nih, teman-teman. Paycheck itu adalah salary-nya, ya, Oke. comment band-nya, compensation and benefit, termasuk facility juga dong, berarti. Ya, Betul nggak, Han? betul. Oke. Banyakkan angka.
1, 2, 3 gitu loh. Oke, thank you teman-teman. Saya udah lihat jawabannya. Kita akan bicara apa sih secara umum prinsip tentang duit dan bagaimana kita bisa memakainya ketika kita lagi stuck dan juga apa hubungannya gitu. Duit dengan passion. Itu yang pertama. Dan kenapa ini penting? Karena menurut saya pada ujungnya kita semua we deserve to live the life we want. Kita berhak untuk sejahtera di masa tua kita. Masa tuanya atur ya, di atas 50, di atas 60 dan kita berhak gitu. Setiap manusia punya hak untuk hidup sesuai dengan yang dia mau. Itu kenapa ini penting. Yang ketiga adalah bagaimana prosesnya. Tadi saya sudah jelaskan. Namun sesi ini mungkin tidak akan keburu membahas investment plan atau tanya kalau Donald Trump menang, suku bunga naik atau enggak ya? Wah, itu kayaknya jawabannya perlu sebuah sesi tersendiri. Kalau job naik atau enggak, wah bisa gawat gitu. Oke, kurang lebih itu. Dan saya akan mulai dengan orang selalu bilang kemandirian keuangan, financial freedom. Langkah pertama menurut saya yang saya pengen teman-teman sepakati gitu. Tidak ada kemandirian keuangan tanpa kemandirian pola pikir. Itu nggak ada. Jadi menurut saya itu hukumnya. Kalau kita mau mencapai financial independence, financial freedom, atau mau jadi kaya, mau dapat angka tertentu, seluruh aspek kehidupan kita yang lain perlu terlibat. Dan itu dimulai dari personal independence. Itu hukum yang saya percaya. Saya selalu mulai dengan definisi dulu gitu. Apa definisi financial independence? Definisinya di depan ini dan 3 kata. Kata cukup, sekarang, dan masa mendatang. Jadi nggak mungkin kita cukup sekarang, berfoya-foya sekarang, tapi masa depannya jadi gembel gitu. Kan nggak mungkin juga. Tapi nggak perlu juga gitu ya. Sekarang hidupnya super irit dengan berharap masa tua itu bisa bisa sejahtera. Kalau teman-teman saya bilang nggak usah kebangetan gitu loh. Udah di-enjoy aja. Belum tentu juga kalau lu nggak umur panjang, lebih celaka lagi. Jadi seimbang. Sekarang, masa mendatang. Cukupnya saya sama cukupnya Gyokni mungkin beda. Benar nggak Gyokni? Cukupnya Gyokni Ya, apa? Nah, itu panjang. aduh. Kalau udah ditanya cukupnya apa, wah bisa kelamaan. Tapi cukup teman-teman catat aja cukupnya gua apa sih gitu. Dan kalau nggak bisa menemukan jawabannya, nggak usah khawatir. Untuk masa yang sangat panjang, saya juga nggak tahu jawabannya. Saya cukupnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau dari definisimu ini, artinya ada dua aspek ya. Yang pertama tentang indikator atau rasa cukup itu untuk setiap orang itu definisi atau indikator atau kriterianya apa? Itu tentang kecukupan. Lalu Betul, kemudian ada unsur waktu, yaitu benar. sekarang dan masa depan. Ya. Nah, yang artinya yang teman-teman jadi PR pertama ya adalah untuk mendefinisikan cukup buat aku itu apa. Bukan pakai definisinya orang lain, gitu nggak, Han? Iya, betul. Jangan ngintip tetangga lah Betul. pokoknya. Jadi bukan ngelihat tetangga gue, mobilnya ada 5 dan itu merek-merek yang jarang ditemui lah gitu di jalanan gitu. Nah, ya jangan ngambil cukupnya dia gitu. Ya intinya Betul. adalah definisikan sendiri gitu ya. Betul. Ya, saya headhunter juga gitu. Kadang saya ketemu aja gitu, eksekutif yang kerja udah di startup yang terkenal, bilang, saya mau balik Semarang atau Jogja aja Bu, katanya gitu. Kenapa? Saya suka sama suasana sono, dan buat saya kalau di Jogja saya cukup gitu. Oh, oke. Tiap orang berbeda kan. Mungkin ada yang tak, "Rian di Jakarta lebih baik." Enggak. Buat saya cukupnya saya itu adalah di Jogja, Semarang, atau Medan, atau Kalimantan. Jadi setiap orang berbeda. Kenapa sih kita benar-benar mesti perlu mandiri secara keuangan gitu? Menurut saya ini dari pengalaman saya sekian lama. Satu, yang pasti kita perlu punya financial stability. Jadi jangan sebentar punya banyak duit, sebentar nggak punya, sebentar nggak punya. Udah kayak yoyo aja gitu ya. Saham sih boleh yoyo, financial jangan gitu. Jadi kita punya cukup stabilitas untuk support gaya hidup yang kita mau. Kalau kita memang maunya itu, kalau terbang itu dengan bisnis kelas, ya lu mesti tahu enough-nya, lu mesti cari lebih. Tapi kalau misalnya kita bilang yang penting gua paling happy, itu cari tiket murah gitu ya. Saya punya berapa teman bangga sekali, dia udah booking jauh-jauh, dapat tiket ke luar negeri murah. Oh ya udah.
Ada yang mungkin harus naik Mercy, gitu ya. Ada yang bilang yang penting mobil roda 4 efisien, dijualnya harga jualnya nggak turun. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Jadi yang pertama, menurut saya, kemandirian keuangan, satu, kita perlu punya sedikit stabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, aku rasa, saya nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau kita maaf ya, kalau mati banyak utang, nggak pusing ya, Gyokni. What do you think ya? Jadi pusing. Utang ini, utang ini, terus itu. Yang direpotin anak cucu gitu. Terus kita bilang, gue cuma bisa Yes. mampunya segini. Udahlah, lo orang berjuang masing-masing. Tapi ngakunya kita mencintai keluarga kita gitu. Jadi menurut saya, menjadi kita terlahir sebagai manusia, kita punya tanggung jawab itu. Jadi itu pentingnya kita mencapai kemandirian keuangan. Yang ketiga, Oke. eh, aku rasa at the end the day ya, mungkin saya bisa bicara setelah saya usia sekarang gitu. Saya nggak tahu apakah ada yang bangga punya utang, dikejar-kejar bank, atau masuk ke dalam penjara gitu karena korupsi. Eh, saya nggak tahu juga apakah next generation, bapak gue hebat loh, korupsi berapa M. Gue nggak pernah nemu sih, Gyokni lu pernah nemu nggak? Aku sih nggak pernah nemu ya. Jadi Ya, pada yang ada akhirnya, pengen tenggelam ya, pengen iya, nggak kenal gitu nggak ya. kenal gitu, iya. Dan menurut saya yang kita anak cucu kita butuhkan tentu tidak dipungkiri. Kalau kita punya sedikit tabungan, kita punya rumah, kita kasih mereka lebih enteng. Tapi pada akhirnya, dan saya bicara dalam konteks keluarga yang hancur, bisnis yang hancur, dan ketika mereka bangkit lagi, saya selalu ingetin satu, lu nggak lakukan buat lu sendiri. Lu lakukan tuh kasih contoh ke anak-anak. Kalau jatuh itu bisa bangun lagi. Kalau lu harus bercerai, tidak berarti lu maksudnya menjadi menjadi patetik dan sengsara gitu. Kita punya tanggung jawab gitu, menjadi role model. Nah, untuk teman-teman yang nggak menikah, mana itu lebih penting lagi. Jauh lebih penting untuk teman-teman yang single parent atau yang tidak married gitu ya. Justru kita mesti menjadi role model, kita bisa bahagia. Kita punya financial stability, kita bertanggung jawab, kita berbahagia dan memberi contoh pada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, menurut saya, dan saya bicara sebagai orang yang ex minderan to the max gitu ya, yang merasa kita nggak berhak ini, nggak berhak itu. Sekarang saya bisa bilang gitu, karena saya pantas untuk hidup dengan cara yang saya mau gitu. Oke, saya nggak tahu apakah di kelas ini ada teman-teman yang diam-diam masih berasa minder. Kalau iya, Anda tidak sendirian karena satu masa saya pernah begitu. Yang keempat barusan ini menarik banget ya. Artinya because we deserve like to live our life the way we want. Ya, Eh, ini kalau aku lihat ini relevan banget dengan ketika dirimu meminta kita semua untuk mendefinisikan cukup untuk gue itu apa. benar, Sehingga kita hidup dengan bahwa ya gue nggak iri ya kan, gue nggak dissatisfied gara-gara pakainya standar orang lain karena dia belum mendefinisikan untuk dirinya sendiri. Once dia sudah mendefinisikan, tahu kriterianya, maka dia dia accept dan dia puas dengan apa yang ada. Bener nggak sih? Aku betul. menangkap itu, ada korelasi. Dan kalau berangkat Oke. teman-teman yang dasarnya dominating dan pede itu nggak berasa. Ya gue cari duit sendiri ya gue pakai lah gitu. Lu ngapain lu iri juga. Tapi kalau untuk teman-teman yang datang dari the place of minder, kalimat ini kali sesuatu yang kadang itu di luar benak dia Gyokni gitu loh. Karena mereka Hmm. merasa gue nggak bisa gitu loh. Gue nggak bisa ngurusin bisnis karena gue nggak punya pengalaman ini itu gitu. Itu poin saya. Dan kita kan belajar tentang needs ya, Gyokni di kelas self Yes, actualization yes, kan. self-actualization. So what kalau dia punya Bottega 10 gitu ya, dia punya Hermes Nah, 20 gitu. Yang penting dia nggak ngutang, itu duit dia dan dia enjoy. So what? ya. Kita cari duit Heeh. sendiri, kita invest sendiri dan kita Heeh. enjoy sendiri. Karena Ya, kita set berhak. set standar masing-masing dan kita puas dengan standar kita itu Ya. gitu. Dan yang Oke. penting kita bisa enjoy sekarang dan di masa mendatang kita juga cukup Ah, kan gitu kan? Ya kan? Jangan lu beli yes, Bottega 10 habis itu masa tuanya lu mesti jual semua ya itu udah nggak betul. cocok, tak cocok itu. Yes, karena kembali ke definisimu tadi, adequate, cukup, ya kan? Cukup, dan untuk masa sekarang dan masa depan. Dan nomor satu di sini adalah financial stability. That's why Exactly. pentingnya planning. Makanya peran lu diperlukan kan? By the way, ini teman-teman tahu kan Bottega ya?
Bottega. Saya nggak punya sih, Han. Oke ya. I juga nggak punya Bottega. 10, tapi setelah itu Gembel, ya ngegembel, itu. ngegembel. Thank you buat yang ngasih jempol, Pak Yudi. Oke, dapat sesuatu? Kak Tricia, thank you di balik layar tapi ngasih jempolnya. Ada yang kasih love. Bu Herlin yang sangat setia. Oke, thank you. Mungkin Hani mau komen? Ya, Barang itu dari investasi loh, Bu. Dijual harganya naik. kalau dirawat saya Sip. setuju gitu loh. Jadi buat investasi. Sebelum Yes. kita masuk ke prinsip duit, ada 3 prinsip dasar tentang uang yang perlu kita sepakati bersama dan menjadi Ya. frame dari kelas ini. Nah, kalau teman-teman udah pegang dompetnya, tolong ya pegang dompetnya ya. Oke, prinsip pertama. Jumlah uang yang ada di Giokni tadi kasih lihat gitu ya. Saya lihat yang merah ada 2 atau 3 gitu ya. Yang biru entah ada 4 atau 5. Nilainya kalau dihitung gitu ya. Ditaruh di meja. Merah, 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 biru, biru, biru gitu. Nilainya tidak tercermin dari Terus? angkanya. Tapi tercermin dari apa yang ada di benak kita. Jadi kalau menurut Giokni angka segitu, aduh, cukup, thank you so much. Itu berarti itu cukup buat dia. Sayang sekali saya nggak screenshot. Hmm. Aduh, saya nyesel banget. Saya sering cerita ini. Jadi ibu-ibu itu, jadi di IG. Jadi ada yang potret satu ibu, itu kayaknya Jawa Tengah, Ya. pakai kebaya gendongan gitu ya. Terus dia bawa Ah, gendongan di belakang gitu. Jadi hmm. intinya ibu itu di interview, dia barusan memberikan sebungkus nasi kepada pengemis gitu. Tadi dapat berapa, Bu? Saya lupa. Tapi saya harusnya ingat nggak lebih dari 27.000. 12.000 atau 27.000 gitu. Dia Ya. sendiri aja pas-pasan gitu. Tapi dia memberikan itu pada pengemis dan dalam bahasa Jawa dia explain ke orangnya. Saya cukup kok. Ini berlebih ya katanya. Bapak itu udah nggak makan 3 hari dia kasih tuh makanannya. So, Mm-mm. 27.000 atau 12.000 buat kita. Beli rokok aja nggak cukup. Jadi berapa uang yang ada di bank account teman-teman? Nilainya tidak tercermin dari angkanya. Tapi tercermin apa yang ada di benak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang itu butuh arahan. Jadi bukan meeting doang, Yok nih. Kita butuh Hmm. arahan dari Bapak pimpinan rapat. Enggak, uang tuh arahan. Makanya saya udah berkali-kali ngomong, siapa teman-teman yang masih suka ngomong begini, tanggal akhir bulan. Satu sepupu saya sering ngomong tuh, suka saya sentil. Hah, uang cuma numpang lewat. Nah, kalau numpang lewat ya uangnya juga numpang lewat gitu. Dan uang itu perlu dikasih tahu mau diapain. Lu mau saving, lu mau investasi, mau beli apa, atau mau foya-foya. Dia mah tinggal manut aja. Lu berasa, kita pergi makan, habis-habisan. Dia ikut. Kita bilang, sorry ya, gue mesti simpen ya. Nggak usah kasih orang lihat. Dia juga manut. So, itu prinsip money. Jadi, yang ketiga dulu, saya selesai. Yang ketiga, seperti Giokni bilang, ini prinsip yang menurut saya orang lupa. Kalau udah bikin money goal, mau spending money, mau investasi money, itu urusan diri sendiri sama Tuhan. Kagak ada urusan sama tetangga. Tapi in reality di kelas saya, bahkan mungkin saya di awal, patokan indikator saya, ngintip tetangga. Oh, si Giok ini bisa beli ini. Oke, my next one. Pada akhirnya orang bilang, kan butuh motivasi, Bu. Kan kalau dia bisa, kita juga bisa. Ya, betul. Tapi ada batasannya yang kita sebaiknya jangan kita lewatin gitu. Jadi 3 ya. Nah, tolong dipegang dompetnya. Kalau nggak pegang dompet lagi mikir, duit gue ada berapa, atau tasnya ada berapa. Coba mikir, sebenarnya duit gue ada berapa ya? Tertera seperti di bank, yang merasa, duit gue tinggal sedikit, Mhm. Bu. Dan lo merasa nggak punya uang, gue merasa miskin, atau kita masih bisa kan? Kita cukup kok. Atau ketika uang datang, Oke. kita udah begitu aja. Bagi-bagi-bagi udah nggak mikir mau dikemanain gitu. Jadi kita betul-betul menyerah pada kondisi. Kita nggak take Ya. one step ke belakang dan being proaktif gitu. Atau setiap kali kita terima uang, kita marah-marah sama partner, cuma bilang, tuh tetangga udah bisa beli motor baru sama dirimu, nggak dibeli motor butut aja. Money sudah jadi tuan, ya. Udah Ya, jadi tuan karena dia bisa kontrol mood dan dia bisa kontrol kesejahteraan batin. Padahal money needs direction.
kita itu beyond the money. Kita itu Betul. yang control, kita yang direct the money. Oke, keren Han. Jadi frame-nya itu gitu ya. Yes. Nilainya tergantung yang kita anggap nilai, bukan nilai yang tertera. Yang kedua, kita yang ngasih tahu mau kemana. Mungkin Yap. pada tahap awal kesulitan karena udah di set bayar utang ini, bayar utang itu. Tapi kalau kita Mm-mm. tahu gua yang nanti kasih tahu ya, akan tiba waktunya kita mampu Ya. melakukan itu. Gitu. Dan yang Yes. ketiga, ngomong sama uang, ngomong sama dompet, udah berdua aja. Nggak usah ngeliat tetangga Oke. gitu. Yang tadi, money is personal, not relative. Terus lu mencoba mengkaitkan ada case bahwa, oh kan butuh motivasi nih, gitu. Kita perlu raise the bar. Wah, istilahnya kan keren-keren ya, raise the bar. Kita perlu upgrade our standard, misalnya seperti itu. Masih oke nggak Han? Ketika itu awalnya dijadikan brainstorm wacana, and then jadikan itu milikmu dan disertai dengan upaya-upaya dan itu perlu ekologis. Itu menjadi oke dan itu menjadi miliknya, menjadi milik gue gitu maksudnya. Oke dong, kalau gitu kan berarti definisi gue pun berubah, effort gue berubah bukan karena control by eh, orang lain yang uncontrollable gitu loh. Ketika setting goal, sometimes kalau kita nggak ada bayangan, kita ada Ya, possibility, kita lihat gitu ya. Tapi yang ya, menurut saya adalah jangan sampai terjadi, kita belajar self aktualisasi teman-teman, ada yang namanya yes, deficiency need. Jadi ketika ya, kita kejar untuk compete, dia udah bisa apa? Oke, gue masuk, dia udah bisa apa? Gue compete. Jadi ya. tujuannya bukan buat sendiri, tapi untuk pastikan. Sibling rivalry juga terjadi. Jadi keluarga besar, dia udah punya 2 perusahaan, gue juga mesti punya 2 perusahaan Ah, gitu loh. Dan itu banyak sekali ya, di case-nya. Kenapa lu laku? Soalnya bapak saya kasih kakak saya. Kenapa saya nggak dapet? yes, yes, So it's yes. just about competitiveness yang cenderung ke jealousy. Dan kadang akhirnya itu bukan bidang kita, tapi kita Ya, kelompok kudu ada. Itu aja. ya. Tiba nih ya, membayangkan ya, kan kadang keluarga besar gitu ya, grandma gitu yang udah punya cicit, ngumpul, ketemuan, mungkin after Imlek gitu ya, ketemu sewa villa untuk kapasitas 100 orang karena udah sampai beranak pinak. Gua rasa lu perlu berbicara hal ini loh, Han. Ketika lu tadi ngomong sibling rivalry gitu ya, maksudnya ini needed banget gitu. Oke. Dan banyak hal Mm-mm. yang sebenarnya kita yang terjadi di sekeliling kita cuma tidak dibicarakan gitu loh. Dan teman kalau ikutin profiling melankol kalau Yogni kan pakai DCIS gitu ya. Saya lahir sebagai C yang cukup ekstrim gitu. Dan saya nggak tahu teman-teman aware nggak ya. Salah satu sifat negatif C ekstrim adalah walaupun saya beruntung saya ada S-nya adalah jealousy gitu. Dan ya satu masa saya tanpa saya sadari gue jealous gitu. Dan saya beruntung Oke. sekali ketemu satu orang yang ngingetin gitu. Dan kalimatnya tuh aha moment buat saya, sehingga saya mampu sekarang ngomong dengan lebih gampang. Iri hati tanda tak mampu gitu. Dan saya terus terang saat itu ya, saya hampir terjungkal ke belakang. Saya bokambuan dibilang tidak mampu ya gitu. Masa sih gitu. Jadi ya, money is personal not relative itu in a way menurut saya itu penting gitu. Jangan sampai iri hati yang tersirat maupun yang tersurat itu mendominasi, men-trigger decision kita. Karena pada akhirnya nanti nanti di konsep duit, kalau kita mampu memberi dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang isi hati kita, saya baru belajar juga sih Gyok nih, paradoksnya gitu loh. Mhm. Duitnya mah datang aja. Kalau yang base diri sendiri gitu. Oke, kita sambung ya. Nah, Oke. duit sendiri itu datang dari pengalaman. Jadi saya sempat kesulitan keuangan, jadi orang tua saya bankrupt dan saya dulu Gyoknya waktu kecil terakhir sebagai cukup berada lah gitu. Dan rumah saya 1.000 meter, saya mungkin udah sering cerita 1.000 meter dan satu anak satu pembantu gitu. That's how cool we are at that time. Tapi begitu bankrupt disita bank, totally hilang semua, nol. Betul tuh ya nggak ada tersisa gitu. Dompet aja nggak punya dari di atas dihantam ke bawah dan akhirnya membuat kita semua mesti berjuang. Dan bagusnya saya selalu cerita juga, kita nggak ada apa sibling rivalry karena nggak ada yang direbutin Yok ini. Semua keluar usaha masing-masing gitu loh. Dan sampai kalau saya pikir-pikir, alam semesta mengajarkan hal baik juga ya. Saya usaha sendiri, adik saya usaha sendiri.
Dan konsep duit Yes. itu, saya baru paham terus terang setelah saya belajar neurosemantik, apa yang saya lakukan kemarin, salah atau benar, itu menentukan hidup saya hari ini gitu. Dan saya juga berharap sesi ini setelah belajar apa prinsip duit, teman-teman jangan mengulang kesalahan saya, terutama teman-teman yang masih muda. Definisi masih muda adalah di bawah gocap juga bagi gua masih muda gitu nih, karena masih ada hari esok gitu ya. Ada temen namanya Pak Yudi, tapi menurut aku kayaknya better langsung open mic aja ya biar lebih clear karena rada panjang ini. Pertanyaan saya itu terkait dengan being a role Eh, model, eh. Bu, gitu. Kan kita hidup di zaman tahun 80-an, 70-an gitu. Beda dengan hidup di zaman sekarang dan apalagi di zaman yang masa yang akan datang. Kalau zaman dulu saya hidup, saya punya role model yang seperti ini. Jadi misalkan gitu, aku punya hutang 10 juta, gajiku 2 juta. Aku bisa paksakan hidup aku sendiri untuk 1 juta. 1 juta lagi aku bayar cicilan setiap bulan untuk hutang, melunasi hutang. Tapi ketika kita menikah, kita punya pasangan, aku mau jadi role model buat pasanganku, apalagi nanti buat keturunan generasi berikutnya, gitu kan? Kayaknya hal seperti itu agak susah. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ada role model yang menurut Hani, saya, panggil aja Hani. pengalaman saya bisa saya sharingkan buat pasangan, buat nanti keturunan anak gitu, untuk di masa depan dia hidup gimana. Karena menurut pengalaman saya yang saat ini udah terjadi dengan pasangan saya sendiri, hal yang saya lakukan itu nggak bisa buat pasangan saya untuk jadi role model. Apalagi nanti anak saya ketika saya udah nggak ada, misalkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anak saya udah besar. Nah, bagaimana untuk bisa jadi role model yang bisa applicable buat pasangan ataupun buat anak di masa depan. Terima kasih. Thank you, it's very good point. Nanti saya minta Giok nih komentar juga. Memang sih Pak, jujur ya, kalau udah ngomong soal uang, saya menemukan beberapa fakta dan setahu saya di beberapa persiapan pernikahan itu ditanya gitu. Lo orang udah ngomongin soal uang belum sama pasangan? Dan percaya atau tidak, saya tidak punya data statistik ya Pak ya, jadi saya nggak akan overgeneralize atau bilang ini seperti itu semua. Tapi dalam komunitas yang saya tahu, dalam training yang saya bawa, saya berani bilang, Pak, 60% pasangan merit tidak membicarakan soal keuangan. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya, yang Bapak ngomong itu betul. Dan kalau ditanya solusi, saya mungkin nggak punya resep ajaib ya Pak, untuk kasih tahu, Pak, ngomongnya begini aja gitu ya. Tapi satu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan adalah gini, Bapak punya pola pikir, kalau kita ngomongnya The Matrix, kalau yang udah pernah ikut kelasnya Gyokni gitu ya. Orang itu juga punya the metric. Saya menemukan satu yang mungkin bisa dicoba. Satu, apakah ketika kita berdiskusi dengan pasangan, walaupun baru sekarang diskusinya, kita mampu berdiskusi dengan pola pikir pasangan kita. Yang kadang terjadi adalah kita bicara dengan pola pikir kita, gitu Giokni. Jadi yang pertama, kita samakan dulu pola pikir. Terus terang saya punya teman, saya rasa dia datang hari ini, dan saya tanya hubungan dia dengan pasangannya apa, udah lebih, iya, karena jawabannya simple. Saya berusaha ngertiin dia. Makanya dia terimanya juga lebih baik. Dari situ pembicaraan mulai mengalir soal uang. Jadi ya Pak, kadang kita nggak perlu, oke, mari kita ngomong soal uang. Nggak usah. Kita perlu benerin banyak hal ketika timingnya enak ngomong. Terus gimana kalau memang nggak bisa? Pak, beberapa yang saya kasih pemikiran sih ya, kalau saya juga ketemu laki seperti itu, saya cuma bilang ya udah set boundaries aja. Jadi oke, kita sepakat untuk tidak bersepakat dalam hal apa, kita sepakat untuk sepakat dalam hal apa, gitu. Gitu. Dan kadang terus terang saya tanya, jadi pernikahannya mau dipertahankan nggak asumsinya? Kalau mau ya, sometimes kita harus bisa terima ada hal yang kita nggak bisa setuju. Kalau Bapak tanya soal role model ya, saya setuju Pak. Kita yang lahir tahun 70-an ke bawah gitu atau sampai 80 lah gitu. Mungkin beda sama generasi sekarang. Tapi menurut saya ya Pak,
anak-anak, walaupun saya nggak punya anak, jadi saya ngomong dulu ya, saya nggak mencoba menjadi seorang tua. Tapi saya punya belief satu, dan itu saya sharing sama semua teman-teman saya mau merit gitu. Anak akan meninggalkan kita generally ketika mereka berumur 23 tahun sesudah kuliah, atau bahkan SMA. Tapi once mereka merit, ke umur 30, at one point in time mereka akan balik ke parentnya, kecuali hubungannya jelek banget. Betul nggak, Giok, nih anak lo? By the time dia udah umur di atas 30-an, ada yang udah married, dia akan kembali kepada orang tuanya. Hubungan yang tadinya mungkin sedikit renggang akan menjadi balik. Pada saat itu, dia akan tersirat, dibicarakan atau tidak, dia akan melihat bapakku, mamaku tuh hidupnya bahagia nggak? Sejahtera nggak? Kalau iya, Pak, you already become the role model. Dan kata kunci kita di sini sejahtera loh, Pak. Saya tidak ngomong kaya di situ. Sejahtera. Jadi sejahtera adalah cukupnya kita. Kalau misalnya Pak, Bapak bisa berbahagia dengan hidup Bapak cukup, financial stability ada, tabungan gak banyak tapi stabil, Bapak tahu cara ngisi waktu, ngisi kegiatan, I think you already become role model. Karena seperti saya bilang, financial independent tidak tergantung satu aspek, tapi semua aspek yang lain. Jadi kalau tadi Pak Yudi mencoba mengcompare dengan semacam apa sih standar hidup gitu ya di era kita, kemudian nanti pasti ada inflasi dan pasti akan lebih mahal lagi gitu ya. I think it's about numbers, itu tentang jumlah. Tapi sebenarnya role model yang paling penting adalah mindset kita, attitude kita sebagai orang tua ketika eh, ketika misalnya ketika oh papa di PHK karena ada bla 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 atau kemarin karena COVID. Nah, bagaimana sikap-sikap orang tua menghadapi misalnya pada saat penurunan keuangan. Nah, Ya. role model itu lebih ke sikapnya sih kalau menurut aku. That's why tadi Hani bawa ke bahwa duit itu bukan tentang jumlahnya sebenarnya, tapi tentang mindsetnya. Saya kebayang tadi yang ibu orang Jogja yang sebenarnya kalau mungkin ukurannya, maybe saya nggak menyamaratakan ke teman-teman semua, mungkin ukurannya saya atau ukurannya Hani itu seakan-akan kayak ih masih 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 minim gitu menurut ukuran kami. Tapi buat dia itu membantu karena dia cukup dengan standarnya dia gitu ya. Menurut saya dia sudah jadi role model. Dia sudah jadi role model untuk anaknya gitu. Jadi menurut aku sih not about jumlahnya sih, tetapi actionnya Saya gitu. juga pernah Enggak? contoh satu lagi, Giok nih. Jadi bapak itu sorry kayaknya di Jawa Tengah juga ya. Jadi dia jualan es lilin. Udah tua sekali jualan es lilin. Jadi kalau dia rasa gak laku gitu ya, dia akan datang ke sekolah, dia kasih anak-anak gratis gitu. Gitu. Dan dia enjoy aja. Cukup-cukup aja dia bilang tiap hari masih bisa jualan. Dan yang terakhir Pak, ada contoh kan itu saya tahu karena perusahaan tempat saya jadi konsultannya mau rekrut dia itu loh. Anak gadis yang difoto dengan bapaknya tukang beca, ada kan anak Jogja yang Ya. dapat beasiswa ke London. I think Mm-mm. bapaknya tukang beca sih, tapi he become role model for the daughter gitu. Waktu kita Eh, mau kontak dia, ya. HR-nya bilang yang kontak udah banyak Bu, nggak kita doang. Tapi saat itu dia lagi Oke. apply beasiswa ngambil PhD ke London. So that's what I say role model Pak. Oke. Eh, Ap- Kan aku tuh pengen sharing, tapi maksudnya teman-teman tolong ini frame-nya bukan mau show off atau mau ngomongin ngomongin apa namanya betapa istimewanya anakku, enggak ya, karena kan semua orang juga pasti punya PR masing-masing. Tapi menariknya gini, kemarin tuh pas video call kami berdua suami istri video call sama anak kami yang lagi tinggal di Bali, dia hidup di Bali. Dia bilang gini, Mom, tadi aku pengen kopi. Terus akhirnya aku beli kopi, delivery kopi. Terus di kos itu lagi ada dua bapak tukang gitu, lagi renovasi. Bapaknya ramah gitu. Jadi tadi aku beli kopi 4 gitu. Jadi 2 dikasih ke bapak tukang, 1 dikasih ke yang biasa bersih-bersih kamar, terus 1 lagi sama aku. Aku tuh terharu banget. Aku bilang, Jo, Mami appreciate banget dan Mami terharu. Terus dia bilang apa? Ah, nggak usah terharu gitu kali. Mami Dedi juga kayak gitu. Nah, so you know,
Ini kan ngomongin tentang uang, tentang generosity gitu kan, tentang bagaimana berbagi dan itu kan pakai uang kan bisa aja kan gue beli kopi satu, tiga dikasih gitu, bukan gue beli tiga, gue kasih orang satu gitu kan. Dia belinya satu, dibuat dianya satu, buat orang tiga. Tapi maksud aku role model itu ya hal-hal kecil yang kadang tanpa kita sadari. Bagaimana kita Ya. memperlakukan uang, bagaimana kita giving dengan apa yang kita punya gitu. Kalau ngomongin yang story-nya Pak Yudi, wah 2 jam di kelas juga nggak selesai. Tapi Pak Yudi, menurut saya gini, mungkin coba dicari apa yang bisa menjadi kesamaan, nggak cuma perbedaan. Dan kalau Pak Ya. Yudi merasa gue udah berusaha, Han, I try my best already, tapi perbedaannya terlalu jauh, saya hanya mau kasih tips satu. Anak-anak lihat kok, they may not say it now, mereka tidak menyatakannya sekarang, tapi satu hari mereka akan bilang gitu. Menurut saya, itu yang pertama. Kedua, kalau masih enggak juga, dan kalimat mama saya, bumi bisa buta, tapi langit punya mata. Itu kalimatnya. Cakep banget. Itu cakep banget loh. Teman-teman silakan dicatat. Bumi bisa buta, tapi langit it punya mata. Mata. Ya, itu Keren terjemahan banget. dari bahasa dialeknya. Kalau yang ngerti bahasa dialeknya lebih cakep lagi. Jadi Pak Yes. Yudi, whatever yang Pak Yudi rasa lakukan terbaik, ingat, langit punya mata. Oke, akan tiba Mm-mm. saatnya itu berguna. Oh, Pak Anyat, saya sangat mendorong peserta saya untuk bikin akronim sendiri. Karena seperti saya bilang, kita tuh punya matriksnya masing-masing. Cari contoh, story orang, gambar, atau motivasi apa yang cocok gitu. Kebetulan saya belajar tentang duit salah satu dari guru saya dan oh baru ngerti saya gitu. Nah, jadi perjalanan saya selama dalam kesulitan keuangan, saya juga pernah ketemu bos yang berusaha dipojokin gitu loh, apapun alasannya, mau saya salah, mau dia salah. Tapi kata 4 duit itu yang menolong hidup saya tanpa saya sadari gitu. Jadi yang pertama kata D dulu, tahu ya derma. Tapi sebenarnya maksudnya derma apa sih dalam konteks ini gitu. Bagi saya derma itu secara tidak langsung itu titik awal. Jadi kalau you are stuck today, duitnya biasa-biasa aja, atau maaf mungkin udah mulai terlibat pinjol, atau Anda merasa karir Anda gak kemana-mana, Anda merasa kenapa dunia begitu jahat sama gua gitu ya, kenapa gua malang banget gitu, apa salah gua gitu. Konteksnya bukan begini, bukan gua pergi dana dan terus tunggu gitu, ada berkah datang, nggak begitu gitu. Karena buat saya derma itu ternyata ternyata adalah soal mindset, limiting belief. Dan ketika ngerasanya teman-teman, kalau kita lagi punya itu nggak berasa. Mau dana berapapun nggak berasa. Tapi ketika kita lagi nggak punya, benar-benar mepet, kita dana 10.000 itu besar nilainya. Dan ketika kita berdana, betul-betul kita melepas ketakutan kita nggak punya. Nanti kalau gua nggak punya gimana gitu? Seperti mama saya bilang gitu. Kita masih bisa kan? Itu orang udah mau mati kayaknya gitu. Kita masih bisa kan? Dan kita juga tahu ya, money need direction. Dia perlu dikasih tahu gitu. Yes. Value itu Mm-mm. tergantung apa yang di benak. Kalau kita setiap hari bilang, kita masih bisa kan sampai sekarang? Kita masih hidup-hidup aja kan sampai sekarang? Brain akan take all the pattern dan itu menjadi pattern kita. Jadi poinnya itu bukan soal dananya gitu. Wah nih, kalau kita dana, kita mesti apa yang terjadi kalau kita kasih tahu orang kita berdana. Tadi gue nggak ngerti terus sama pertanyaan itu si Gyok nih. Tapi Oh, rupanya maksudnya dia mau bilang ada orang berdana tuh pamer gitu loh. Dia kasih oke. tahu, Gyok nih, gue baru dana loh segini gitu. Dan kalau konteksnya berdana membantu itu baik buat orangnya. Tapi yang saya mau ngomong adalah ketika kita berdana membantu orang, kita melepaskan sesuatu dari kita. Gitu. Itu poin saya. Gitu. Kata melepas itu yang secara tidak langsung akan membantu kita. So, kalau di coaching session gitu ya, atau di kelas gitu, atau even saya gitu, once gua lagi stuck gitu ya, yang the first thing gue berdana dulu. Punya nggak punya duit berdana. Satu masa yang panjang, saya berdana di Kitabisa. Tahu kan yang IG ada Kitabisa ya. Saya cuma mampu 10.000. Itu yang gue dana setiap hari. Dah, segitu aja. Gitu. Waktu saya cerita sama satu teman saya, ceban bisa kasih apa? Kagak tahu gue. Gue sanggupnya ceban. Dan gue rela ceban. Sambil kita masih bisa kan gitu. Jadi the first prinsip. Dan waktu saya baru balik dari Palembang gitu ya. Kelompok pemuda itu kasih judul begini.
uh, passion for better future. It implies apa, Gyokni? Kalau lu nggak punya passion, lu nggak ada better future kan? Jadi saya tanya teman-teman, saya suruh minta angkat tangan. Berapa yang belum ada passion? 90% angkat tangan. Kita nggak tahu passion. Yang SMA nggak tahu mau ngapain, yang kuliah nggak tahu mau ngapain, yang udah kerja nggak tahu mau ngapain. Terus saya tanya, jadi kalau nggak ada passion, nggak ada better future. Yang ngajarin siapa? Dan siapa yang bilang lu ketika punya passion baru bisa sukses? Konsepnya Dharma adalah itu. Ketika kita memikirkan orang lain, kita melakukan sesuatu berdasarkan keinginan orang lain, kita melepas rasa yang mengikat kita gitu. Dan saya bilang, kalau yang nggak punya passion ya, yang lagi kebingungan dan teman-teman semua yang di sini, Han, gua nggak tahu kerjanya gue suka atau nggak suka, tapi kayak gue nggak suka deh, tapi gue nggak tahu mau kemana. Lakukan satu, berderma. Derma dulu. Pelan-pelan dengan niat yang baik, itu akan balik ke kita. Gitu Gyokni maksud saya. Karena kita yang berderma bukan uangnya, tapi kemelekatan kita, keterikatan kita dengan style itu, kita kasih ke seseorang. Itu yang sulit menurut saya. Jadi passion itu adalah kecintaan pada apa yang dikerjakan gitu. Jadi cinta apa enggak nih sama gua apa dengan yang saya kerjakan gitu ya. Ya. Sebenarnya intinya gini, Gyokni. Kalau orang bilang, temukan passionmu dan bikin plan gitu. Iya, kalau nggak ada, terus kita nggak bikin plan gitu. Kalau nggak ada, keluar. Ketemu orang. Try things. Volunteer di komunitas. Karena kadang passion itu nggak bisa pakai pikiran. Orang mesti keluar, coba-coba. Kayaknya gue suka ini. Gitu. Coba satu nggak, coba yang kedua. Passion. We have to go out to find out siapa diri kita. Gitu. Jadi saya bilang sama mereka, kalau nggak tahu passion, lagi berasa stuck, lakukan duit. Langkah pertama, berdana. Berdana tidak berupa uang loh ya, Gyokni. Menjaga orang tua, melakukan hal yang seharusnya, itu berdana. Ikut kegiatan sosial, ikut kegiatan religius, itu berderma. Maka saya nggak sebut dana. Saya sebutnya derma. Saya nggak sebut dana. So, teman-teman, kita samakan pemahaman. Jadi, derma itu bukan berarti nyumbang, sodakoh, sedekah, duit. Tapi pokoknya hal baik, doing good things gitu ya. Oke, yes, kita samakan pemahaman. Bukan berarti menyumbang sejumlah uang. Maybe itu salah satunya, tetapi bukan hanya itu saja. Termasuk melakukan hal baik, menjaga orang tua, menolong tetangga yang lagi butuh apa, atau mungkin waktu ya dengerin orang apa dengan kesusahannya gitu. Oke. Jadi day pertama adalah sebenarnya pelepas simpul dulu. Jadi when you are stuck, atau kita lagi membina keuangan kita yang pertama, kalau lu nggak tahu mau ngapain, lepasin simpul pelan-pelan. Dengan mulai dari day. Ya. Belief system kita. Dan kadang lu bilang, Han, apa ya hubungannya gue nyumbang gede, terus belief system gue tentang uang berubah. Enggak begitu konsepnya. Berderma adalah kita keluar, lihat kesulitan orang, kita berkomunikasi, kita melakukan sesuatu yang baik. You will get something there. Gitu. Karena langit punya mata. Itu yang pertama dulu ya. Gitu kan? Teorinya kan langit punya mata, Gyokni. Gitu loh. Kita nolong orang gak ada yang lihat, langit lihat. Gitu. Nah, kalau tali simpul pertama udah kelepas nih ya, jadi D ini langkah pertama, kita melepas dulu stuck kita, putus asa kita dengan mikirin orang lain, lihat orang lain lebih susah, kita bisa bantu apa, sambil kita bisa bantu, kita merasa, kita masih bisa kan ya, gitu. Pelan-pelan membina kekuatan dari dalam. Nah, yang O sama ini nih very unik sekali. Dia harus jadi satu, Jok nih. Mungkin nggak ya, lu berdoa 2 jam setiap malam, dan lu nggak berusaha, dan lu bisa kaya deh gitu. Kalau soal iman gitu ya, faith ya bahasa Inggris, saya belajar dari ibu saya gitu ya. Dharma sama faith itu saya belajar dari ibu. Jadi setiap malam dia pasti berdoa. Dan saya tahu persis gitu. Di saat dia lagi kesulitan keuangan, saya pasti nungguin dia tengah malam dia akan keluar berdoa gitu. Berlutut gitu, nangis gitu berdoa gitu. Tapi dia bilang gini sama saya satu hari. Lu kalau doa aja ikutin gua, lu nggak usaha sama aja bohong. Dan ketika dia ditipu orang gitu, saya dengan polosnya bertanya, lu bukannya banyak doa, banyak berbuat baik, kenapa lu masih ditipu gitu? Saya pikir-pikir pertanyaan yang bego juga yang jawab. Ngerti kan maksud saya? Karena bagi saya, dia tuh sangat faithful banget gitu loh.
Dia sangat mikirin orang lain. Dia melakukan apapun menurut kitab itu benar aja pokoknya. Kok lu masih ditipu orang sih? Gitu. Kok Yes. nggak ditolongin sih? Gitu. Nah, di situ saya mengerti prinsipnya gitu. Lu Ya. punya iman, lu punya faith, lu minta tolong, lu juga kudu usaha. Dan ternyata setelah bertahun-tahun gitu ya, setelah 20-an tahun saya baru sadar gitu. Pernah dengar kalimat ini? Menebalkan kantong kudu sama dengan menebalkan iman. Sama-sama mesti ditebelin gitu loh. Gitu. Ini sama jalan iringan. Dan kalimat yang saya nggak akan pernah lupa, dia cuma pernah cerita, gua doa itu cuma berharap kalau gua memang lagi ketemu sial, gua kagak kejeblos habis. Ya lu tetap kudu usaha. Kalau lu usaha nggak, ya lu mau berdoa setiap hari juga kagak dikasih. Apa jadinya kalau kita usaha terus tanpa iman? Yaitu orang mungkin kalau udah kepepet melakukan sesuatu yang nggak terpuji, betul Diok nih? Gitu loh. Udahlah korupsi aja, Yes. atau mungkin maaf mengambil yang bukan haknya, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya lu nggak boleh, jangan lakukan gitu. Tapi sebaliknya kalau iman yang terlalu kencang, usaha kagak, ya seperti mama saya bilang, nggak ada gunanya gitu loh. Bukan itu juga yang dicari gitu. Dua-duanya mesti seimbang. Yes. Yes. Dan kalau kita tahu porsi kita usaha iman, ternyata spiralnya akan bertambah besar. Dan saya baru bisa ngomong itu di 10 tahun terakhir gitu. Saya baru ngerti, oh maksudnya itu gitu. Karena satu Yes. masa yang panjang, nih gue pisahin. Hidup dunia gitu. Saya pisahin Ya, nih. Ternyata ya, nggak ya. begitu gitu. Oke? Ya, jadi teman-teman aku ini sedikit ya Han sebelum masuk ke T-nya. Jadi teman-teman U dan I adalah usaha dan iman. Jadi bagaimana kita melakukan keduanya. Jadi bukan berdoa berharap duit datang gitu ya. Tapi kita tetap perlu keluar, kita tetap perlu bekerja, tetapi tetap mengingat bahwa sumber siapa yang memberi kita adalah Tuhan gitulah ya, sehingga iman itu diperlukan gitu ya, iman dan usaha. Dan seperti tadi saya tulis ora et labora, kan kita sering dengar ya dari kecil. Jadi berdoa dan berusaha. Teman-teman Muslim, Pak Muhaimin ada ya, ikhtiar juga kan ya Pak ya, ikhtiar usaha ya Pak artinya, dan juga tetap juga berdoa gitu. Oke, Bu sip, Catherine, silakan. balance ya Bu, benar Bu. Dan Ah, kalau kita melakukan dengan segala keyakinan kita, usaha kita yang terbaik, dengan iman kita yang paling tebal, ternyata Bu, nggak cuma balance, kita bisa sejahtera. Gitu. Saya cuma bisa bilang begitu. Sayang saya iya. baru tahu 10 tahun terakhir. Thank you Bu, Oke. Bu Catherine. Kita sambung ya. Kalau bahas ini bisa 2 jam sendiri Bu. Seru pokoknya. Kalau saya pikir-pikir ya, saya ya nggak kekurangan dermae, Yok nih. Gitu. Mhm. Oke? Terus gue udah belajar usaha iman gitu. Tapi ada titiknya gue Mhm. tuh mentok gitu. Kenapa ya? Mhm. Katanya derma itu tali simpul. Belief system bisa kita reframing. Segala sesuatu pikiran yang tidak Mhm. memberdayakan pelan-pelan lu cabut. Aku udah coba usaha dan iman. Bersama-sama dengan iman saya, dengan usaha saya. Kurang apa gitu. Ternyata enggak. Itu aja enggak cukup Mhm. untuk menjadi sejahtera. T yang terakhir adalah Oke. tanggung jawab. Itu yang akan menjadi pengungkit kita terbang. Jadi kalau D ngelepasin dulu yang mengikat, U dan I adalah racikannya yang bisa makin besar, T-nya yang sentil kita terbang gitu. Kalau pesawat terbang kan nggak bisa langsung kayak Superman kan, drut gitu. Dia mesti set gitu. Take off ya. Apa artinya tanggung jawab? Tanggung jawab itu bukan gini teman-teman. Jam 8, jam 5 kita ngantor, bukan. Hari Sabtu disuruh datang kita enggak. Bukan berarti kita buka toko 7 kali 24 jam, bukan. Bukan itu. Bukan kita jadi orang tua kasih duit ke anak, bukan itu. Itu adalah hal dasar. Itu bukan cuma tanggung jawab lagi, itu basic thing, nggak usah diajarin, kudu dijalanin. Tapi tanggung jawab di sini adalah lebih ke accountability, bukan responsibility. Jadi tanggung jawab kita untuk membuat usaha kita sudah benar belum. Karena nggak ada gunanya. Gua bergema loh Han, seperti yang lu bilang, gua kurang usaha apa di kantor. Tapi kita nggak punya tanggung jawab mau belajar lebih baik. Kita nggak punya tanggung jawab mau berusaha lebih dari yang kita. Gue cuma bisanya segini, gue ya expect gue apa lagi gitu. Tanggung jawab tidak berarti kita udah kasih anak
Gua bapak gua kasih anak A, B, C sama enggak. Tanggung jawab termasuk belajar memahami ketika satu jalan nggak berhasil, kita coba jalan lain. Kita tanggung jawab termasuk memahami setiap orang punya pola pikir yang berbeda. Tanggung jawab bisa berarti kita belajar bagaimana kita bisa being kreatif. Tanggung jawab termasuk misalnya gimana kita bisa membangun grit resilience. Itu yang membuat kita terbang. Tapi kalau kita tahu cara terbang, tali simpulnya kita nggak copot, sama aja bohong. Jadi semuanya Giok itu mesti jalan berbarengan. Copot tali simpul, pelan-pelan kita reframing apapun yang mengganggu kita dengan cara berderma, melepaskan ketergantungan, keterikatan, Aha. ketakutan. Kita Mhm. melakukan U dan I supaya makin besar, dan untuk terbang ada tanggung jawab merubah Yes. hidup, improve hidup kita supaya kita bisa loncat. Kalau tidak, kita hanya berhenti di usaha dan iman, spiralnya juga nggak kayak gini. Itu yang saya alami, Giok. Ya. Jadi kalau teman-teman Oke. merasa sudah berbuat baik, sudah usaha terbaik di kantor, secara religius kita melakukan, kita nggak naik pangkat, coba dilihat mungkin T-nya nggak jalanin. Sama, Yes. kita buka toko, kita jadi Exactly. trainer, kita udah berusaha, kita posting, kita bikin kurikulum terbaik, kita berdoa Tuhan gue mau bikin kelas gitu, dan gue berderma gitu. Kelas kita nggak laku. Ya mungkin ada T tertentu yang Yes. kita nggak jalanin. Is that make sense, teman-teman? Yes. Jadi, kalau belum ada passionnya, lakukan duit. Keluar. Lakukan derma. Ketemu orang. Membantu. Lihat dunia. Kalau udah lihat dunia, teman-teman pasti tahu kita nggak sesengsara itu. Gitu. Lihat dunia. Bantu orang sebisanya. Belajar dari mereka. Tetap lakukan Ya. usaha. Jangan lupa. Tetap punya iman kita. Percaya ini bakal lewat. Gitu. Dan T. Jadi kuncinya di T yang bikin pik terbang. Makanya kalau saya, T-nya itu kapal. Setinggi apa saya nggak tahu. Han, aku tuh kepikir ya, karena tadi dirimu mengangkat tentang yang anak-anak muda yang ngasih judul Passion for Better Future, terus ternyata di kelas ketika lu nanya 90% ternyata mereka nggak passion dengan apa yang dikerjakannya pada saat itu. Sedangkan pada saat Hani nerangin tentang duit dan T-nya itu adalah tanggung jawab, accountability, bagaimana orang bisa cari cara meningkatkan kompetensi diri, belajar relevan sekarang yang lagi dibutuhin apa. Jangan-jangan ini asumsi sih ya. Kemungkinan kesimpulan untuk ngomong bahwa this is not my passion. Itu kemungkinan karena kurang diusaha di meningkatkan kompetensi dan accountability. Bisa jadi dia bakal suka ketika dia memampukan dirinya belajar lagi. Jadi udah yang ujuk-ujuk udah mau gue nggak suka. Ini bukan passion gue. Dia blame gitu ya. Oh karena di kantor gue banyak apa namanya. Ini bisa bolak-balik loh teman-teman. Ya, Buat Gen Z bisa blaming. Kantor gue masih banyak baby boomersnya. Payah kagak bisa diajak mikir, kagak bisa diajak lari. Tapi sebaliknya juga kantor yang baby boomernya ngeluh. Ah, ini Gen Z mah kayak gini. Hello, jangan-jangan para Gen X atau baby boomers yang masih di kantor, kita pun belum menambah our accountability untuk bisa connect dengan generasi yang berbeda. What do you think, Han? Aku kok dapat inspirasi itu ya. aku rasa kata passion itu, saya setuju satu artikel, itu terlalu being overweight by social media. Find your passion, ikigai, gitu ya. Dan gue jamin lu akan hidupnya bahagia. Lu kalau ketemu passion, lu tidak berderma, lu tidak usaha, tidak punya iman tanggung jawab, sama aja bohong. Berapa Ya. banyak orang yang punya bakat dan tidak dipakai. Berapa juga orang yang punya bakat, tapi dia berhasil. So that's the Yes. point, right? Jadi sebenarnya saya hanya mau kasih pengertian ke teman-teman, karena Jokni, kalau lu bener-bener nanya, ada 10 orang, 2 kelihatan passion, 8 enggak, 8 tuh bisa minder. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue tidak berasa baik dalam apapun gitu. Padahal sebenarnya betul, tahu passion bagus, tapi yang lebih penting tuh duitnya dijalanin. Dan itu mungkin lebih berhasil. Mungkin contoh kayak Steve Jobs, mungkin, I don't know, Elon Musk mungkin gitu ya. Tapi kalau yang kagak ada, just do it.
Kalau disingkat do it kan. Do it. Do it itu Jadi kalau do it. lakukan saja. Just do it gitu. Jadi teman-teman yang punya anak di sini, yang remaja, dan mau sekolah apa, nggak tahu, jangan lupa, 80% anak SMA tidak tahu mau sekolah apa sampai hari ini. Saya juga tanya kok, siapa yang 80% nggak tahu? Angkat tangan. Saya juga nggak mau sekolah accounting. Despite sekarang menjadi 70 wanita Indonesia punya CV, saya tidak suka accounting. Jadi itu. Jadi saya cuma mau bilang gini, sometimes people use it as an excuses passion itu. Nah, kalau soal dia blaming atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini ada satu studi yang menarik. Ternyata Gyokni hanya 15% yang T-nya dia jalanin. Gitu. Yang pertumbuhannya melebihi perusahaan. Tolong teman-teman lihat gerak tangan. Ini saya tidak, ini klien saya yang ngasih tahu. Sampai hari ini saya sangat thank you sama dia. Jadi dia bilang, ada beberapa orang yang dia tahu, saya mau rekrut Gyokni untuk ngeberesin, misalnya let's say, creativity perusahaan. Berarti logikanya, saat Gyokni masuk, creativity perusahaan di bawah, Gyokninya di atas. In reality Gyokni, setelah sekian lama, perusahaan akan berkembang lebih cepat, orang belum tentu. Hanya 15% yang T-nya dia pakai. Makanya duitnya bisa sempurna. Itu maksudnya. Dan jadi 80% of people hidup mungkin di D, di U, di I. Titik. T-nya nggak Gyokni. To make it, do it, dan mencapai financial independent, ujung T. Tapi T nggak akan berguna, sorry saya ulang lagi, kalau D-nya lu nggak lepas. U sama I-nya lu nggak bikin spiral. Itu aja sih yang saya mau ngomong. Ya, do it atau do it. Keluar. Jadi untuk teman-teman yang punya anak, tolong. Kalau dia tidak tahu apa yang dia mau, itu sangat-sangat manusiawi. Keponakan, sepupu. Jangan dihujat. Gitu loh. Bantu. Konon, makin banyak anak muda yang gampang stres. Karena nggak ada passion. Padahal passion nggak menjadi sumber dia sukses. Do it yang menjadi sumber dia sukses. So, what next? Jadi, apa resepinya teman-teman untuk mencapai kemandirian keuangan? Ada yang tahu rahasianya? Saya udah kasih petunjuk loh. Saya udah kasih petunjuk. Nggak ada rahasianya. There's no secret ingredient. Gitu. Nah, Kalau kita mau, nggak ada. Semua orang pikir, gue mau jadi kaya gimana? Kalau gue bisa tahu, gue bisa kaya, gue juga mau lakuin. Jangan tanya, kapan gue kaya? Gimana cara gue kaya? Gue mesti kerja apa biar kaya? Gue invest apa biar kaya? Itu pertanyaan yang totally keliru, teman-teman. Saya juga baru tahu. Oke, 10 tahun terakhir. Pertanyaan menurut saya yang mungkin lebih tepat adalah ini. Apa yang harus terjadi supaya kita bisa merubah keuangan kita? Apa yang harus terjadi? Apakah kita mesti merubah mindset kita? Kita U sama I kita udah strong, D-nya kurang. Banyak simpul yang mesti dilepas. Atau DUI-nya udah lengkap, T-nya yang kita perlu perbanyak. Atau kita kurang do it, just keluar, lihat dunia. Jangan udah kesulitan keuangan, di rumah pula gitu. Merem lihat dinding dan nonton scroll itu drama Korea. Keluar, cari sesuatu, cari ide. Itu bagian dari T, teman-teman. Jadi, what has to happen untuk kita merubah financial keuangan? Oke. Itu pertanyaan yang kalau ditanya 2 jam, ceritanya panjang Gyokni. Oke, saya sambung dulu. Jadi pada akhirnya, ingat, kalau kita hidup seperti wanita ini di kardus, tolong sadari, keluar. Do it. Lakukan. Kalau kita memulai sesuatu kan nggak usah pakai duit banyak gitu, keluar. Yang penting kita tidak terkungkung. Kita perlu benar expanding perspektif kita, seperti itu semboyan taksis kita. Kalau kita udah expanding perspektif, baru kita nggak bikin, kalau nggak sekolah luar negeri, berarti gue die. Kan gitu kan? Itu udah either or gitu loh. Kalau gue nggak sekolah luar negeri, gue nggak bakal sukses, mami, gitu. Dibikin cuma 2. Kalau gue nggak pindah kerjaan, berarti gue seumur-umur, gue gagal. Kalau gue nggak bisa kerja di PT investasi itu, berarti gue gagal jadi CFA. Loh, you need to expand the perspective. Perspektifnya udah, U sama I, kita baru increase perseverance kita. Karena usaha yang nggak berhasil, kita butuh iman mendukung. Ketika kita lagi berhasil, kita butuh iman juga yang menjaga. Kan? Dua-duanya, benar kan? Dua-duanya nggak bisa terpisah. Gitu loh.
Itu namanya increase perseverance. Dan yang ketiga, T, supaya kita keep progressing. Stabil, bukan kayak yoyo, sebentar sebentar enggak begitu. Hertanto Tan, dia mengatakan apa yang bisa diberikan kepada diri kita sendiri, barulah kita berusaha untuk orang lain. Saya bacanya benar nggak ya, memenggalnya. Apa yang bisa diberikan kepada diri kita sendiri, barulah kita berusaha untuk orang lain. Maksudnya gini, kita perlu merubah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa ngebantu orang lain. Mungkin maksudnya gitu. Benar ya, Hertanto? Boleh buka mic-nya Hmm. kalau nggak keberatan? Ya, betul, Ci. Ya, jadi nggak usah urusin orang. Sendiri dulu gitu. Tapi tidak berarti kita nggak bisa berderma ya. Kita tetap bisa berderma walaupun kita lagi menata diri. Justru dengan kita berderma, kita melepaskan ketakutan, keengkuhan kita, proses kita nggak benarin diri sini menjadi lebih cepat. Thank you, Hertanto. I think saya setuju with you. Lihat ke dalam dulu ya, bukan rumput tetangga ya, Catherine. Jadi kalau kita mau sejahtera, kita mau sanggup do it, the first thing yang kita mesti lakukan, pastikan apakah kita ada di box itu. Kalau saya mungkin sering cerita, teman tahu kutu kalau dikasih box segini loncatnya segini, dan dia pikir dia Ya. paling hebat. Tapi kalau dikasih box segini dia loncat segini gitu. Dan langit Oke. tanpa batas dan langit punya mata. Bagaimana meningkatkan tanggung jawab jadi accountability? Mungkin spiritnya ini, Pak Yudi. Bukan seberapa kita berhasil hari ini, seberapa kita berhasil mencapai target bulan ini, seberapa berhasil kita bisa untung di saham bulan ini gitu. Tapi the spirit adalah, do you keep progressing every single day? Kalau iya, dan saya akan pakai pertanyaan yang ini. Apa yang perlu terjadi, Pak Yudi, supaya kita punya pola pikir atau filosofi, gua hari ini lebih baik dari kemarin nggak? Maka ada yang bilang kan, musuh terbesar kita adalah kita yang kemarin, bukan orang lain. Ya. Kalau kita mau berusaha kayak Gyokni, yoga hari ini nggak berhasil, besok yoga nggak gitu. Bukannya, Hani yoga nggak ya? Hani yoga, gue yoga, kan nggak begitu. Compare sama kita yang kemarin itu Pak. Dan saya mau bilang gini Pak, duit itu kesannya cuma 4 kata gitu ya, kayaknya gampang. Kagak Pak, itu butuh waktu. Disitulah iman berpengaruh. Kalau kita punya faith sama yang kita lakukan at satu titik, dan saya bisa buktikan itu. Saya cerita, saya bisa bilang saya berhasil di konteks itu. Kita tuh punya banyak self sebenarnya teman-teman. Jadi ketika kita ada kesulitan keuangan, money self kita yang kena. Family self kita belum tentu. Tapi karena orang tidak tahu, dicampur aduk kayak gado-gado. Tapi itu teknikal, kita akan bahas lain kali. Kalau di kelas Ya. saya bahas soalnya. Kelas saya berikutnya, Ya. mungkin teman-teman tahu saya pengajar Think Map. Yang seperti saya bilang, bagaimana kita memahami pola pikir. But sometimes kalau kita bisa memahami pola pikir seseorang, kita mampu ketuk pintunya, itu ada tekniknya. Mungkin itu bisa sedikit membawa perubahan ketika bicara, terutama topik yang berat gitu. Ya, di kelas saya itu kelas yang 3 sesi, dan kelasnya berbentuk workshop, dan banyak PR yang teman-teman perlu bawa PR-nya masing-masing untuk mengerjakannya. Karena pada akhirnya saya berharap teman-teman mampu menemukan sistem apa sih yang cocok buat kita. Karena terus terang, kalau kita ngomong belajar tentang uang, teorinya banyak gitu. Implementasinya kurang. Ya. Jadi di kelas saya lebih ke technical implementation. Kelas yang di depan adalah ini, Gyokni, tanggal 14. Cognitive bias in the workplace. Itu pengantar masuk ke Think Map. Gitu. Before we go. Gitu ya. Satu, menurut saya pada akhirnya, setiap dari kita, setiap yang datang hari ini, yang mungkin tidak datang, di dalam diri kita, itu ada yang saya sebut money potential. Ada yang bisa bangkitkan dan optimize, ada yang bisa memahami optimize, ada yang dua-duanya belum. Tapi setiap dari kita punya itu. Makanya kalau kita hidupnya susah, tolong jangan salahin Bapak. Jangan salahin bos yang jahat. Jangan salahin kompetitor yang makan bisnis kita. Berarti kita yang belum do it money potensial kita. Dan yang terakhir adalah jangan sampai nyesel aja gitu. Ternyata kita punya potensi.
nggak kepake. Dah, Ya. itu aja Giokni. Dan Yes. Oke, terima kasih Han. Saya dicerahkan dan tercerahkan sekarang. Saya berharap teman-teman juga bisa take away, banyak ngebungkus gitu ya, banyak pesan yang berguna. Adakah yang mau AHA? Boleh, silakan teman-teman. Di sesi saya biasanya saya kasih kesempatan buat ada yang mau AHA. Saya dapat apa nih malam ini? Satu hal yang buat saya ini AHA itu tentang poin tanggung jawab. Bagaimana lebih ke Ya. arah accountability-nya itu mungkin yang buat sentilnya itu biar cepat terbangnya gitu Bu. Tadi kan berupa pesawat ya, supaya bisa segera tinggal landas. Dan P yang ketiga dari Hani, dari Paksis adalah keep progressing. Jadi yang penting terus bergerak ya, untuk bisa ya Mencapai. selalu mencapai gitu. Ya. Silakan Pak Muhaimin. Ya, si AHA banget ya. Saya tercerahkan malam ini dan saya merasa terkonfirmasi ya. Mungkin 80% mungkin ya, apa yang saya lakukan selama ini terkonfirmasi dari Dwi tadi ya. Konsep baru yang saya kenal dan sejalan dengan apa yang saya lakukan selama ini. Dan senada dengan Pak Yudi tadi, T-nya terakhir itu yang mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi ya. Itu hal baru bagi saya dan sangat menarik. Seringkali orang berkutat dengan problemnya atau dream-nya yang masih belum tercapai, tetapi tidak mencoba untuk membuat daftar. Sebenarnya apa sih yang perlu saya lakukan untuk membuat saya lebih accountable lagi, lebih kompeten lagi. Jadi mager buat bergerak ke ininya, melakukannya gitu. Stop pada ya gue begini, ya gitu ya. Jadi ya memang lebih mudah untuk blaming dan do nothing gitu loh. Tapi T yang terakhir, thank you Pak Yudi dan Pak Muhaimin yang sudah memberikan AHA. Ibu Herlina, AHA, perlu meningkatkan derma dan melepas kemelekatan, serta yang ujung yaitu T, supaya terus berproses dan tidak berhenti upgrade diri. Wah, tos, Bu. Terima kasih Kak Hani dan Bu Giokni serta tim Elevasi. Tema malam ini ditunggu kelanjutannya. Keren banget sharingnya. Wih, akhirnya Kak Setiadi join. Jangan pernah berhenti untuk berprogres. Tetap keep progressing, tetap kita expand our perspective dan increase our perseverance. Ya, wes. Lulus nih saya kayaknya. Ya, jangan protes, belajar masuk dalam proses, berhasil progres. Wah, Pak Darmana bikin rhyme yang cantik ya, teman-teman. Kita foto bersama, teman-teman. Salam elevasi, pakai begini ya, teman-teman ya. Kita akan meningkatkan performa dan meningkatkan makna ya. Oke. 1, 2, 3. Salam elevasi. Yes. Elevating performance and meaning. Oke. Thank you Hani yang sudah berbagi kepada kita semua. Thank you teman-teman yang spirit belajarnya luar biasa. Again saya ingatkan, expand your perspective, increase your perseverance, and keep progressing and keep elevating. Jangan lupa join di Elevasi Community WAG karena informasi akan ada di sana. Terima kasih Hani, terima kasih Bu Ika, timnya Paksis, dan sampai ketemu lagi.